Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih telah klik video ini. Saya doakan yang sudah subscribe, like, and share, semoga rezekinya lancar ya insyaallah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, ketika Nabi SAW telah menderita penyakitnya yang menjelang ajalnya teman-teman sekalian, tambah parah, maka pada saat itu ketika waktu tiba sholat, tak lantas Nabi SAW meninggalkan sholat. Maka Bilal radhiyallahu anhu sebagai tukang azan Rasulullah SAW disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan pada saat itu. Setelah menjalankan tugasnya, maka Nabi dan para sahabat telah sholat. Setelah sholat teman-teman sekalian, seperti biasanya Nabi SAW akan duduk di mimbar dan memberikan daripada arahan-arahan, memberikan daripada nasihat-nasihat kepada para sahabat. Maka pada kali ini teman-teman sekalian, di saat Nabi SAW menderita penyakitnya, maka Nabi SAW telah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian yang berhak untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan sanjungan-sanjungan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu sabda Nabi SAW yang dibicarakan pada saat itu bahwasanya, siapa di antara kalian, wahai sahabatku, teraniaya atas kehadiran saya. Maka 3 kali Nabi SAW mengatakan hal itu. Maka berilah seorang sahabat di ujung-ujung teman-teman sekalian yang di belakang. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya pernah berdiri di samping engkau pada saat daripada perang Badar, yang mana pada saat itu untaku berdampingan untamu. Tapi ketika saya mulai turun dari unta saya, kemudian saya mencium daripada kakimu ya Rasulullah, apakah sengaja atau tidak sengaja engkau telah mencambuk untamu, tapi sebenarnya bukan untamu yang terkena cambukan, tetapi daripada diri saya. Apakah yang termasuk daripada aniaya itu, bagaimana ya Rasulullah? Maka lantas Nabi SAW, karena tidak mempunyai utang kepada manusia pada saat itu, jangan sampai di akhir nanti dituntut Nabi SAW, maka dia akan menyelesaikan perkara ini di dunia. Maka balasannya teman-teman sekalian, karena cambukan dibalas dengan cambukan. Maka pada saat itu Bilal radhiyallahu disuruh oleh Nabi SAW, wahai Bilal, tolong ke rumah untuk mengambilkan saya cambuk. Maka teman-teman sekalian, di saat-saat Nabi SAW menjalani sakit ini, dalam sakitnya, maka Bilal datang ke rumah untuk mengambil cambuk. Pada saat itu yang menerima adalah Fatimah. Bilal mengatur rumah. Setelah itu Fatimah katakan, siapa di luar? Saya, kata Bilal. Maka teman-teman sekalian, Bilal katakan, wahai putri Rasulullah, tolong ambilkan cambuk. Maka Fatimah ini teman-teman sekalian, untuk apa cambuk ini? Maka Bilal menceritakan tentang perihal yang terjadi di masjid. Maka dengan wajah yang sedih, Fatimah radhiyallahu anha katakan, siapakah seseorang yang berani mencambuk mengkisah Rasulullah alaihi wasallam? Maka Bilal katakan, wahai Fatimah, tolong ambilkan cambuk. Maka teman-teman sekalian, setelah cambuk itu telah dipegang oleh Bilal, maka Bilal ini memegang kepalanya, merasakan sedih, karena teman-teman Rasulullah SAW ingin mengambil kisah darinya. Maka setelah itu teman-teman sekalian, setelah cambuk ini telah diberikan kepada Ukasha, yang pada saat itu yang menuntut daripada teman-teman sekalian, maka Nabi SAW berjalan menuju kepada Ukasha. Setelah melihat perkara ini, para sahabat yang melihat pada saat itu, yang berkumpul saat itu, tentu geram melihat kepada Ukasha. Sampai hati Ukasha ini mengkisah Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, ketika Nabi SAW telah berhadapan dengan Ukasha memegang daripada cambuk yang diberikan oleh Nabi SAW, disuruh menjalankan tugasnya. Maka berdirilah dua orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wahai Ukasha, kalau kau hendak daripada mencambuk Rasulullah SAW, saya akan menjadi pengganti daripada Nabi SAW. Tolong cambuk saya. Maka Nabi katakan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, sesungguhnya kedua kamu telah diketahui di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Duduklah. Maka setelah itu teman-teman berdiri Ali sebagai untuk menggantikan daripada Rasulullah SAW. Maka setelah teman-teman sekalian, Nabi berkata, wahai Ali, sesungguhnya engkau telah diketahui kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Setelah itu berdirilah seorang anak kecil remaja teman-teman, yaitu Hasan dan Husain. Dia katakan, wahai Ukasha, sesungguhnya engkau ketahui bahwasanya saya adalah cucu daripada Nabi SAW. Kalau kau kisah saya sama kau kisah Nabi SAW. Maka Nabi katakan, wahai cucuku tersayang, duduklah. Sungguhnya persoalan ini saya dan Ukasha. Maka teman-teman sekalian, setelah itu, maka Ukasha katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya pada saat itu, sungguhnya saya tidak memakai apa-apa. Maka Nabi SAW pun membuka dari bajunya, kelihatan begitu kulitnya bersinar, kelihatan daripada tanda-tanda kenabian di pundaknya teman-teman sekalian. Maka para sahabat itu dalam hati, apa maunya ini Ukasha ini? Sampai tiga-tiganya dia ini untuk mengkisah Rasulullah SAW. Maka derayan air mata sahabat melihat perkara ini teman-teman sekalian. Ukasha pun berderayan air mata teman-teman sekalian. Tapi karena Nabi SAW menuntut hal ini, maka Ukasha ini akan menjelangkan. Maka teman-teman sekalian, ketika Nabi Ukasha ini mendekati Rasulullah SAW, maka langsung teman-teman Ukasha ini langsung memeluk daripada Nabi SAW, tidak menjadi mencambuknya. Maka Ukasha katakan, wahai Rasulullah, siapa yang tega mencambuk engkau? Rohku dan jiwaku ini jadi tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menginginkan memeluk engkau ini supaya jadi tebusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan saya dari api neraka. Maka teman-teman sekalian, Nabi katakan pada saat itu, wahai sahabatku sekalian, kalau kalian melihat daripada orang ahli surga, maka lihatlah orang itu Ukasha. Maka teman-teman sekalian, para sahabat yang berkumpul pada saat itu, yang tadinya marah, yang tadinya geram, yang tadinya teman-teman sekalian melihat daripada Ukasha, menjadi cinta, menjadi sayang kepada Ukasha. Dan para sahabat saat itu teman-teman sekalian, bahwasanya Ukasha telah seorang jadi ahli surga. Maka teman-teman sekalian, salah satu kecintaan daripada seorang sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW sendiri. Maka semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum.